dan hanya satu orang. Padahal penetapan tersangka itu yang diterbitkan oleh Polda itu ada 3 orang. Kasus apa ini? Kasus dugaan penipuan dan penggelapan hak benda yang tidak bergerak. Itu dalam dugaannya pasal yang diterapkan oleh pihak penyidik. Kenapa bisa jadi saksi? Saya jadi saksi kebetulan. Jalannya perkara ini saya ikut mengetahui, kemudian saya juga diambil saya punya keterangan di Polda. Ikut mengetahui seperti apa? Ya, maksudnya mengetahui dari awal terjadinya tindak pidana sampai mulai dari sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya bisa lanjut ketika saya ditanya sama hakim bahwa saya sebagai saksi, saya melakukan konfirmasi pertanyaan kepada majelis hakim. Izin yang mulia bahwa kenapa satu orang tersangka dalam benda bergerak itu apa ya? Kategori dokumen sertifikat. Sertifikat apa? Ya, jadi sertifikat tanah yang berlokasi di Jalan Isu Sultani. Garis kasarnya begini, ada seseorang pelapor, bukan akte jual beli, tetapi ikatan jual beli nomor 24. Saya ulang ya, ikatan jual beli nomor 24. Yang kami tahu secara hukum bahwa ikatan tersebut hanya sebatas mengikat dan berjanji. Istilah kasarnya orang hanya baru memesan, belum menjadi pihak pembeli atau pihak penjual, masih sebatas calon pembeli, calon penjual, ya kan? Dimana kemudian ada mens rea atau niat jahat daripada si pelapor tersebut, dia seolah-olah bahwa dengan ikatan jual beli ini miliknya, ada melekat haknya, sehingga dia melakukan laporan polisi tersebut. Sebelum lanjut ini, saya sempat bertanya ke penyidik waktu saya diperiksa, izin benar bahwa semua laporan adalah hak setiap warga negara, tetapi paling tidak kan untuk tidak menghabiskan kertas harus dipelajari dulu bentuk laporannya. Masa hanya sebatas ikatan jual beli, Anda juga ikut-ikut seolah-olah bahwa meyakini itu kepemilikan. Anda kan sudah masuk di sebagai pihak kepolisian, sudah ada dasar-dasar hukumnya. Itu saya bantah secara aturan hukum. Karena kenapa? Ikatan jual beli tidak bisa dipakai dasar untuk membalik nama sebuah sertifikat di BPN. Ikatan jual beli tidak boleh menjadi sebuah jaminan terhadap transaksi uang baik di bank atau finansial yang lain, kecuali akte jual beli. Kalau akte jual beli, pembeli dan pihak penjual itu sudah sah dan secara otomatis dapat beralihan. Kalau ikatan jual beli itu hanya sebatas calon pembeli dan calon penjual. Yang kemudian yang kedua, setelah ini saya akan kasih ya ikatan jual beli tersebut dituliskan bahwa saudara pelapor telah melakukan pembayaran senilai 4.200.000. Dan nilai itu saya sempat keterangan ke penyidik. Oke lah, semua orang mampu menuduh, memfitnah, tetapi saya harus buktikan dengan data. Bisa enggak ditampilkan kwitansi itu? Tetapi hari ini, sampai hari ini di persidangan pun kwitansi itu tidak pernah muncul. Saya meyakini, mungkin secara pribadi ya, tidak ada dugaan skenario kriminalisasi terhadap tersangka. Jadi mungkin teman-teman, saya melalui media ini hanya ada 3 pertanyaan. Tuh, mulai tersampaikan. 1. Kenapa pihak kepolisian mampu mengelola atau meningkatkan laporan tersebut sampai tersangka hanya dengan ikatan jual beli? Ikatan jual beli, bukan akte ya, ikatan. Yang menurut saya secara data tidak ada tanda tangan yang disepakati oleh si terlapor. Anggaplah itu kakak saya yang selama ini sudah ditahan, itu tidak ada tanda tangannya. Dan semua itu sudah diakui oleh notaris bahwa yang saat ini ditahan tidak pernah hadir di kantor saya untuk menyaksikan kesepakatan itu. Yang kedua, sampai hari ini kwitansi dugaan adanya pembayaran 4.200.000 itu tidak pernah hadir. Ketiga, sudah ditetapkan 3 orang tersangka, 1 lelaki, kebetulan kakak saya bernama Laut Capjing alias Saco, kedua Siani dan Yosepin.
Tetapi sampai hari ini yang disidangkan cuma satu orang. Masalah pertanyaan kalian, di mana yang kedua tersangka tersebut? Nah, kalau begitu kita sama-sama awam pemahaman hukum, mari kita bertanya melalui tulisan-tulisan kalian, baik itu kepada ketua pengadilan, kepala kejaksaan tinggi ataupun Kapolda. Apa benar adanya? Kalaupun hari ini tidak mampu kita dapat informasi itu, mungkin kita bisa ketik di Google. Ketika dengan judul ketika penyidik menerbitkan 2 penetapan tersangka, apakah itu sebuah kesalahan atau penyalahgunaan wewenang atau tidak? Kita ketik ternyata betul sebuah kesalahan, dan kesalahan itu seharusnya kakak saya yang ditahan itu tidak boleh ditahan dan tidak boleh dilanjutkan persidangan karena cacat dan batal dari hukum. Mungkin hanya sebatas itu. Silakan kalian membantu saya untuk bagaimana sampai tersebar luasnya keluhan-keluhan saya ini. Kalaupun ada pun data-data yang Anda meminta, saya akan berikan. Dan saya selaku pemberi narasumber menjamin bahwa apa yang saya ucapkan ini saya dapat buktikan secara data. Bisa dijelaskan tanahnya luas berapa dan dijualnya itu berapa? Jadi kalau luas tanah itu kurang lebih adalah 8 hektar. Lokasinya itu Jalan Insinyur Sutami. Kalau masalah jual berapa, itu saya belum bisa menjawab karena memang selama ini tidak pernah dijual. Orang saja yang mengaku bahwa saya sudah beli. Kalaupun pernah dijual ada, kwitansi pembelian hari ini beberapa bisa ludahi kalian saya. Hari ini saya bisa berjanji, kalaupun ada yang bisa membuktikan. Berarti terlapor dengan si pelapor itu pernah ketemu? Bukan pernah ketemu, sempat berteman. Oleh karena kakak saya terlalu percaya ke dia, memberikan semua sertifikatnya ke dia. Apa hubungannya itu mereka? Harus saya jujur, dan kakak saya itu dia agak kurang dan tahu membaca. Umur 63 tahun. Ya kan? Jadi apa pun yang disuruh tanda tangan nih. Tetapi harus saya buktikan. Tanpa adanya jual beli? Tidak ada. Silakan konfirmasi ke Polda. Kalau ada, mari ludahi saya juga saya. Posisinya nih temannya ke kapten yang ubah sertifikat. Bahwa dalam proses ini saya menganggap bahwa ini adalah proses hukum yang tidak layaknya diproses, tidak benar, tidak sesuai. Semua warga negara berhak melaporkan, tetapi pihak kepolisian di dalam meneliti harus ada aturannya. Saya tanya anda, kalau kita hanya berjanji sebatas kertas, apa contoh ya? Den, saya suka HP warna hitam, bisa enggak besok saya beli? Ini bicara bisa besok ya? Kita hanya tulis kertas. Kamu belum melakukan pembayaran. Apakah ini bisa dikatakan kamu punya? Belum, karena belum ada akte jual beli. Secara aturan kenotarisan, ketika munculnya akte jual beli, maka itu sudah ada kesepakatan beralihnya sebuah hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Cukup sampai sini. Kalau hanya ikatan, bedakannya ada akte jual beli, ada ikatan. Ikatan jual beli biasa terjadi kayak begini, kontraktor ya, dia bangun sebuah rumah. Orang sudah mau, tapi karena sudah ada bangunan, kita baku ikat dulu, panjang tunggu dulu ya. Tetapi ingat dalam ikatan itu ada tempo waktu. Contoh, dalam waktu 6 bulan Anda tidak membayar, maka panjang Anda habis. Itu berikan. Karena saya terlambat ini. Ya. Ini mau perjelas ini Ya, laporannya karena itu akta itu sertifikat tanah sudah dibalik atau bagaimana? Jadi saya harus jelaskan. Di sini belum ada berbicara sertifikat. Di sini hanya sebatas akte ikatan. Terus kenapa bisa ada laporannya? Nah itu menjadi Ya, kan ya siapa yang laporkan? yang melaporkan itu seorang atas nama Hengki Lisadi. Alasannya? Menurut dia, yang sedang saya sempat bertanya kepada beliau, dengan adanya akte ikatan tersebut dia sudah memiliki hak kepemilikan. Berarti dia sudah ubah sertifikat? Pertanyaan yang bagus. Berarti sudah ubah? Tidak pernah, karena ikatan jual beli tidak bisa dijadikan dasar ke kantor pertanahan untuk membalik nama. Terus yang melaporkan Apa itu?
Kita posisinya sebagai apa? Saya posisi sebagai orang yang terlapor. Terlapor pertama atas nama Jo, saya punya kakak itu. Kenapa dia bisa laporkan kita nah dia yang ubah? Nah itu ya, nggak tahu ya, karena kan dulu ini pelapor dengan si terlapor kakak saya ada hubungan baik gitu. Terus yang tersangka tadi yang DPO kita bilang ada 3 orang. Ya ini, saya harus tambahkan sedikit. Sebelum ada laporan ini, saya sempat menjadi pelapor di Polrestabes. Tersangkanya berstatus DPO 3 kali. Berkas perkaranya sempat P21 3 kali saya akan buktikan itu. Tetapi sampai hari ini, orang itu melenggang bebas di Kota Makassar. Kasus penipuan dan penggelapan hak karena diambil sertifikatnya kakak saya. Pasti Anda bertanya, kok DPO 3 kali ya? Saya akan berikan datanya. DPO itu dengan nomor yang berbeda terbit 3 kali. Itu DPO dalam kasusnya sertifikat tak? Sertifikat saya. Ini, saya bisa memperlihatkan itu. Terus kenapa dia bisa melapor? Melapor balik. Kenapa ya? Pertanyaan saya suka. Ketika laporan saya diproses sampai mereka DPO, dia melakukan trik, dia buat juga laporan di Polda, seolah-olah sama-sama melapor. Kemudian ada seseorang yang saya tidak sebutkan namanya memasuki kakak saya, bisi-bisi minta bargaining, mari kita damai, cabut laporanmu, kita cabut. Saya sempat larang, nggak usah dicabut, ngapain damai, silakan proses. Takdir siapa yang akan menjalani proses hukum. Jadi yang tersangka yang 3 ini cuma satu yang jadikan tersangka Iya. ya? Padahal sudah DPO. Iya. Harusnya kan 3 orang tersangka ini diperhadapkan di persidangan. Sedikit lagi, harapannya untuk hari ini Mbak? Harapan saya harap bahwa kalimat oknum-oknum perilaku yang melanggar sebuah aturan, baik itu dari lembaga kepolisian dan lembaga kejaksaan, cukup 5 kali berbicara oknum itu mungkin kita wajarnya hanya 5 orang. Kalau di kejaksaan atau di kepolisian setiap ada orang yang menjadi korban oknum berarti jumlah oknum hampir menyamai dengan jumlah polisi yang ada. Itu kan bukan menjadi oknum lagi, tapi menjadi tugas dan fungsi, meskipun kerjanya itu agak melakukan penyimpangan. Saya pertegas lagi kan, seharusnya pihak polisi perkara ini tidak boleh dilanjutkan. Kenapa? Tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Karena seorang pelapor harus dapat membuktikan nilai kerugian atau memperlihatkan apa yang dirugikan bagi dirinya sehingga adanya laporan polisi. Sampai hari ini Hengki Lisadi dalam laporannya telah memiliki 6 sertifikat, kemudian dijual secara bertahap kepada si terlapor, yaitu kakak saya. Tetapi bukti sertifikat itu sampai hari ini tidak pernah ada namanya Hengki, tidak pernah. Ketika pernah ada namanya, silahkan lidah muka saya berani pertanggungjawabkan. Dan tidak pernah sama sekali dalam histori tanah itu melekat nama Hengki Lisadi. Gitu. Mereka ada karakter seseorang hanya sebatas ikatan, dia seolah-olah memiliki punya tanah itu. Oke Bang, makasih. Ya.